Bayangkan ini sebentar. Seorang ayah, seorang ibu, atau mungkin kakek dan nenek yang sangat kita sayangi. Masuk ke kamar mandi di malam hari dengan niat sederhana ingin membersihkan badan sebelum tidur. Tidak ada rasa sakit, tidak ada firasat buruk. Namun, beberapa menit kemudian mereka ditemukan terjatuh. Tidak bisa berbicara dengan jelas, salah satu sisi tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi bukan karena penyakit berat, melainkan karena satu kebiasaan sepele yang selama ini dianggap aman. Kalau Anda punya orang tua di rumah, kalau Anda sendiri sudah memasuki usia 55 tahun ke atas, video ini bisa menjadi pembeda antara hidup normal atau kelumpuhan permanen. Jadi, mohon tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan, seorang dokter yang sehari-hari menangani pasien usia lanjut dengan masalah jantung, syaraf, dan pembuluh darah. Di video ini, saya ingin berbicara dengan Anda bukan sebagai content creator, tetapi sebagai dokter yang benar-benar peduli pada keselamatan keluarga Anda. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Bukan untuk saya, tetapi agar informasi kesehatan penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga, dan mungkin menyelamatkan satu nyawa lagi. Jam mandi malam yang paling berbahaya bagi lansia, yang bisa meningkatkan risiko kematian atau kelumpuhan. Banyak orang berkata, dok, mandi malam kan bikin segar, atau cuma masuk angin. Itu tidak sepenuhnya benar. Pada usia muda, tubuh masih mampu beradaptasi. Namun pada usia lanjut, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu. Pembuluh darah menjadi kaku. Tekanan darah mudah naik dan turun drastis. Refleks jantung dan saraf melambat. Dan disinilah bahaya mandi malam mulai bekerja secara diam-diam. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah satu hal. Korbannya hampir selalu tidak menyadari resikonya. Mereka merasa baik-baik saja, tidak pusing, tidak nyeri dada. Namun tubuh sedang mengalami syok fisiologis ringan yang pada lansia bisa berubah menjadi stroke mendadak, serangan jantung, pingsan dan jatuh di kamar mandi, hingga kelumpuhan permanen. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kejadian ini paling sering terjadi di jam-jam tertentu. Bukan sembarang malam, bukan sembarang waktu. Ada satu rentang jam yang secara medis paling beresiko. Dan nanti, saya akan jelaskan jam tersebut secara detail. Saya sudah melihat sendiri kasus seperti ini. Pasien datang dengan keluhan, "Dok, ayah saya habis mandi malam, tiba-tiba bicara pelo." Atau tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Dan ketika kami telusuri, tidak ada benturan keras, tidak ada riwayat stroke sebelumnya, hanya satu kesamaan. Mandi malam di waktu yang salah. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia saat mandi malam. Kenapa air dingin dan perbedaan suhu bisa memicu bencana medis. Dan siapa saja yang paling tidak boleh mandi malam. Jangan kemana-mana, ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dicegah. Sekarang mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia ketika mandi malam hari. Karena tanpa pemahaman ini, banyak orang menganggap peringatan dokter hanyalah berlebihan. Padahal, tubuh manusia, khususnya tubuh lansia, bekerja dengan hukum biologis yang sangat presisi. Perubahan tubuh lansia yang sering diremehkan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan yang tidak bisa dihindari. Pembuluh darah yang dulu lentur, perlahan menjadi lebih kaku dan sempit. Sistem saraf otonom, yang bertugas menyeimbangkan tekanan darah dan detak jantung, tidak lagi bereaksi secepat usia muda. Jantung pun membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan mendadak. Masalahnya, mandi malam adalah perubahan mendadak terbesar yang sering dilakukan tanpa disadari. Ketika lansia mandi malam,
Terutama menggunakan air dingin atau air suhu ruang yang rendah, tubuh langsung mengalami syok suhu. Kulit yang hangat tiba-tiba terpapar suhu dingin. Reaksi tubuh otomatis adalah pembuluh darah menyempit secara cepat. Penyempitan ini menyebabkan tekanan darah naik mendadak, aliran darah ke otak bisa terganggu, beban kerja jantung meningkat tiba-tiba. Pada orang muda, tubuh masih bisa mengkompensasi. Namun pada lansia, kompensasi ini sering terlambat atau tidak sempurna. Mengapa ini bisa berujung stroke atau serangan jantung? Saat tekanan darah naik secara mendadak, plak lemak di pembuluh darah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun bisa pecah. Jika pecah terjadi di pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Jika terjadi di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Dan ini sering terjadi tanpa tanda peringatan yang jelas. Tidak selalu ada nyeri dada hebat, tidak selalu ada pusing sebelumnya. Seringkali, pasien langsung jatuh. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Saat mandi malam, lansia sering berdiri lama di kamar mandi. Air dingin menyebabkan tekanan darah di bagian atas tubuh turun tiba-tiba ketika berdiri. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik. Akibatnya, pandangan gelap, kepala terasa ringan, tubuh kehilangan keseimbangan, dan jatuh di kamar mandi. Jatuh pada lansia bukan sekedar jatuh, bisa menyebabkan patah tulang pinggul, cedera kepala, perdarahan otak, kelumpuhan jangka panjang. Kunci emosi. Kenapa kejadiannya sering di rumah sendiri? Yang membuat situasi ini lebih menyedihkan adalah satu hal. Sebagian besar kejadian terjadi di rumah sendiri, di tempat yang seharusnya paling aman. Seringkali mandi malam dilakukan sendirian, tanpa pengawasan, tanpa ada yang mendengar jika terjadi sesuatu. Banyak keluarga baru menyadari setelah semuanya sudah terlambat. Dan kalimat yang paling sering saya dengar di ruang IGD adalah, "Dok, tadi cuma mandi malam." Sekarang pertanyaannya, apakah semua mandi malam berbahaya? Jawabannya, tidak semuanya. Namun, ada satu rentang waktu di mana risiko ini meningkat tajam secara medis. Rentang waktu ini berkaitan dengan penurunan suhu tubuh alami, perubahan ritme hormon, tekanan darah yang cenderung tidak stabil, dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Saya akan jelaskan jam mandi malam yang paling berbahaya bagi lansia, siapa saja yang masuk kategori pantangan keras, dan tanda-tanda awal yang sering diabaikan sebelum kejadian fatal terjadi. Tolong, jangan berhenti di sini. Informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi orang yang Anda cintai. Sekarang, dengarkan baik-baik bagian ini. Karena inilah titik di mana banyak orang tua kita tanpa sadar menempatkan diri dalam bahaya. Secara medis, tubuh manusia memiliki ritme biologis yang disebut circadian rhythm. Ritme ini mengatur tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, produksi hormon, dan pada malam hari, terutama pada lansia, ritme ini berubah cukup drastis. Jam paling berbahaya pukul 22 sampai 03 dini hari. Rentang waktu pukul 22 sampai 3 dini hari adalah jam mandi malam paling berbahaya bagi lansia. Kenapa? Karena pada jam-jam ini, suhu tubuh inti sedang menurun. Tekanan darah cenderung lebih rendah dan tidak stabil, detak jantung melambat. Respon saraf terhadap perubahan suhu menurun. Ketiga tubuh yang sudah melambat ini dipaksa beradaptasi dengan air dingin, terjadilah ketidakseimbangan besar. Dan pada lansia, ketidakseimbangan ini bisa berujung fatal. Yang sering terjadi di lapangan adalah kombinasi berikut. Lansia mandi malam, di atas pukul 22, menggunakan air dingin, dalam kondisi tubuh sudah lelah. Ini adalah kombinasi resiko tertinggi. Bahkan pada lansia yang terlihat sehat, yang masih bisa berjalan dan beraktivitas normal, resiko ini tetap ada.
karena masalahnya bukan di otot, tetapi di pembuluh darah dan saraf. Sekarang, perhatikan bagian ini dengan sangat serius. Lansia yang sangat tidak dianjurkan mandi malam, terutama di jam berbahaya, adalah mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, riwayat stroke ringan atau TIA, penyakit jantung, diabetes menahun, kolesterol tinggi, gangguan irama jantung, sering pusing saat berdiri, pernah jatuh di kamar mandi. Jika salah satu saja ada, mandi malam bukan lagi pilihan aman. Tanda-tanda awal yang sering diabaikan. Sebelum kejadian fatal, tubuh biasanya sudah memberi sinyal. Sayangnya, sinyal ini sering dianggap sepele. Tanda-tanda itu antara lain, pusing ringan setelah mandi, jantung berdebar tidak biasa, badan terasa sangat lemas, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, napas terasa lebih pendek. Jika ini pernah terjadi, itu peringatan keras dari tubuh. Ada satu kalimat yang sering diucapkan keluarga pasien. "Dok, biasanya juga nggak apa-apa." Masalahnya, tubuh lansia tidak bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan kondisi saat itu. Hari ini aman, besok belum tentu. Dan stroke atau serangan jantung sering datang tanpa kompromi. Namun, tolong jangan panik, karena ada kabar baik. Risiko ini bisa dikurangi secara signifikan, bahkan bisa dicegah jika kita tahu caranya dan mau sedikit mengubah kebiasaan. Dan inilah yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Saya akan membagikan kabar gembira untuk lansia dan keluarga. Cara mandi yang lebih aman, jam mandi yang direkomendasikan dokter, serta langkah-langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan di rumah. Tetap bersama saya, karena pencegahan selalu lebih baik daripada penyesalan. Sekarang tarik napas sebentar. Karena setelah mendengar semua risiko tadi, saya ingin Anda tahu satu hal penting. Ini bukan vonis. Ini adalah peringatan yang bisa kita cegah. Dan kabar baiknya, sebagian besar kejadian berbahaya akibat mandi malam pada lansia bisa dicegah dengan langkah yang sangat sederhana. Kabar gembira pertama, lansia tidak dilarang mandi. Banyak orang salah paham. Mendengar penjelasan tadi, lalu berpikir, berarti orang tua tidak boleh mandi malam sama sekali. Tidak demikian. Lansia tetap boleh mandi, selama dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Yang berbahaya bukan mandinya, tetapi waktu, suhu air, dan kondisi tubuh saat mandi. Jam mandi yang direkomendasikan dokter. Secara medis, jam mandi yang paling aman untuk lansia adalah pukul 16.00 sampai 19.30 sore. Di jam ini, suhu tubuh masih stabil, tekanan darah belum turun drastis, refleks tubuh masih optimal, risiko pusing dan pingsan jauh lebih rendah. Jika terpaksa mandi malam, usahakan sebelum pukul 21, dan dengan syarat-syarat tertentu yang akan saya jelaskan. Solusi praktis, cara mandi aman untuk lansia. Sekarang kita masuk ke solusi yang bisa langsung diterapkan. Pertama, suhu air. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Air hangat membantu pembuluh darah tetap rileks dan mencegah lonjakan tekanan darah mendadak. Air tidak perlu panas, cukup hangat nyaman di kulit. Kedua, jangan langsung guyur kepala. Ini sangat penting. Mulailah membasuh kaki, tangan, badan, baru terakhir kepala. Tujuannya agar tubuh beradaptasi perlahan terhadap perubahan suhu. Ketiga, hindari berdiri lama. Jika memungkinkan, gunakan kursi mandi khusus lansia. Duduk saat mandi mengurangi resiko pusing mendadak dan jatuh. Keempat, durasi mandi pendek. Mandi cukup 5-10 menit. Mandi terlalu lama, terutama di malam hari, bisa membuat tekanan darah turun dan tubuh lemas. Solusi tambahan untuk keluarga. Untuk Anda yang tinggal bersama orang tua, pastikan kamar mandi tidak licin. Pasang pegangan di dinding kamar mandi, pastikan pencahayaan cukup. Dengarkan jika orang tua memanggil saat mandi. Hal-hal kecil ini seringkali menyelamatkan nyawa. Yang ingin saya tekankan adalah ini. Kita tidak sedang membatasi orang tua. Kita sedang melindungi mereka.
Perubahan kecil dalam kebiasaan mandi bisa berarti terhindar dari stroke, terhindar dari kelumpuhan, tetap mandiri di usia lanjut. Dan itu adalah hadiah terbesar bagi mereka. Mungkin ada yang masih bertanya di dalam hati, "Dok, apa ini benar-benar terbukti secara medis?" Pertanyaan itu sangat wajar. Dan di bagian terakhir nanti, saya akan menyampaikan data medis dan fakta ilmiah yang menjadi dasar semua penjelasan ini. Saya akan tutup dengan data medis yang akurat, kesimpulan dokter, CTA soft yang hangat, dan ajakan interaksi yang membuat penonton merasa diperhatikan. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita sampai di bagian penutup. Sekarang mari kita bicara berdasarkan data medis, bukan sekadar opini atau cerita. Karena sebagai dokter, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmiah yang jelas. Data medis yang mendukung resiko mandi malam pada lansia. Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa pada malam hari, khususnya setelah pukul 22, terjadi penurunan tekanan darah alami yang dikenal sebagai nocturnal blood pressure dipping. Pada lansia, penurunan ini seringkali terlalu drastis, tidak stabil, sulit dikompensasi tubuh. Ketika kondisi ini digabungkan dengan paparan air dingin, perubahan suhu mendadak, posisi berdiri lama, resiko terjadinya stroke iskemik, stroke perdarahan, aritmia jantung, sinkop atau pingsan mendadak meningkat secara signifikan. Dalam praktik klinis, banyak pasien lansia yang datang ke IGD dengan keluhan stroke atau pingsan mendadak memiliki satu riwayat yang sama, aktivitas mandi malam sebelum kejadian. Bukan 1-2 kasus, tetapi cukup sering hingga menjadi perhatian di dunia medis. Inilah alasan kenapa dokter dan tenaga kesehatan selalu mengingatkan lansia untuk lebih berhati-hati terhadap kebiasaan ini. Penegasan penting dari Dr. Fauzan. Saya ingin menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk melarang orang tua mandi, dan bukan untuk membuat keluarga cemas berlebihan. Video ini dibuat agar kita semua lebih sadar dan lebih bijak. Karena usia lanjut bukan berarti lemah, tetapi tubuh memang butuh perlakuan yang berbeda. Dan menghormati tubuh adalah bentuk paling sederhana dari menjaga kesehatan. Kesimpulan utama disampaikan pelan dan tegas. Mari kita rangkum bersama. Mandi malam di atas pukul 22 malam beresiko bagi lansia. Resiko meningkat pada penderita hipertensi, jantung, diabetes, dan stroke. Bahaya utama adalah stroke, pingsan, jatuh, dan kelumpuhan. Resiko bisa ditekan dengan mengatur jam mandi, menggunakan air hangat, menghindari berdiri lama, durasi mandi singkat. Jika ini dilakukan, banyak kejadian berbahaya bisa dicegah. Untuk Anda yang memiliki orang tua di rumah, menjaga mereka bukan hanya soal obat dan dokter, tetapi soal kebiasaan kecil sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kadang, yang mereka butuhkan hanya satu pengingat lembut dari kita, dan itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada keluarga, saudara, atau teman yang memiliki orang tua di rumah. Bukan untuk viral, tetapi untuk peduli. Dan sebelum saya akhiri, silahkan tulis di kolom komentar nama Anda dan asal daerah Anda dari mana. Saya ingin tahu, kita semua sedang belajar dan peduli dari berbagai penjuru Indonesia. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang yang berkualitas, dan keluarga yang selalu saling menjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.